لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami yang telah meninggikan sebagian mereka ke sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Wasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih laruziqtum kama tarzaqu at-tayru ta'tazura khimaqa wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jemaah yang mulia, salah satu dari buah keimanan kita kepada Allah seharusnya, saya mengatakan seharusnya karena faktanya memang kita memang memiliki buah ini, tapi salah manfaat atau salah paham. Salah satu buah dari keimanan kepada Allah itu seharusnya adalah tawakal kepadanya. Terus terang ketika kata tawakal diucapkan, yang sering terbayang langsung dalam benak kita adalah pasrah. Kita tidak berdaya. Tawakal artinya ya sudah, semua kan urusan Allah. Kalau Allah mau, kita pasti baik. Kalau Allah tidak mau, ya tidak akan kita baik. Kalau Allah ingin, apa yang kita rencanakan dan semuanya pasti akan terpenuhi. Tawakal saja. Tapi kalau Allah tidak ingin, apapun yang kita rencanakan tidak akan terpenuhi. Ya kita tawakal saja, memang begitulah keadaannya. Terus terang, cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang bisa membunuh kreativitas, bisa membunuh aktivitas, membuat kita tidak lagi berani untuk melakukan inovasi-inovasi dalam kerja. Karena kita menganggap semua sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cara pandang ini harus kita balik. Ya, kita harus bisa memahami bahwa ketika kita bicara tawakal, itu artinya kita menjadikan pihak lain, dalam hal ini Allah, sebagai wakil. Kenapa harus diwakili? Kenapa nggak bisa sendiri? Jawabannya, karena ketika kita masuk di wilayah itu, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan kreativitas kita. Kita sudah tidak berdaya lagi. Walaupun maknanya ini saya bilang, tunggu, jangan dulu salah memahami, kita balik ini sekarang. Jadi sebenarnya tawakal ini adalah rangkaian antara sesuatu yang memang kita memiliki kemampuan untuk itu dan sesuatu yang kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, dan ini dibangun dengan dasar atau jalinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil beginilah, ya, seorang anak mau ujian besok. Lantas kemudian dalam rangka agar bagaimana dia bisa lulus ujian, pastilah dia harus belajar. Dia mengulang semua pelajaran-pelajaran yang dia terima. Kemudian dia membaca lembar demi lembar halaman, memperhatikan kemungkinan model-model dari kemungkinan soal-soal yang akan muncul besok dan bagaimana dia harus memberikan jawaban. Dia sudah bisa juga membayangkan skor berapa yang ingin dia dapatkan dan sebagainya. Itu wilayah ikhtiari namanya. Wilayah yang kita masih bisa kerjakan. Terus malam hari dia bangun tahajud. Terus dia minta sama Allah, ya Tuhan, aku pingin besok aku lulus ujian. Pertanyaan saya, apa hubungan langsung antara lulus ujian dengan sholat tahajud? Apa kemudian dengan sholat tahajud ujuk-ujuk seorang bisa lulus? Ini mohon maaf, kita mencoba melihat dari sisi logis tidak logisnya.
Kalau dia belajar, itu logis. Kalau dia menghafal, wajar dong, karena besok dia mau ujian. Tapi kalau sholat tahajud, apa hubungannya? Artinya begini, mana yang mempengaruhi siapa dan kenapa? Kenapa seorang sholat tahajud lantas kemudian dia bisa, atau kenapa dia masuk ke wilayah yang itu nggak logis gitu? Makanya di sini kita ketemu dengan bahasa bahwa beragama itu semuanya tidak sekedar bisa dan hanya dilogikakan. Itulah tadi saya awali dengan perkataan bahwa salah satu keimanan kepada Allah seharusnya buahnya adalah tawakal. Ketika dia tahajud sebenarnya sudah masuk ke wilayah tawakal. Tawakal itu artinya ini kalau pakai cerita estafet, sudah selesai aku sampai di sini ya Allah, selanjutnya tolong bantu aku dong. Dan di situ kenapa kita harus melakukan tawakal? Karena Allah memang menyuruh kita. Bahkan dia mengatakan yuhibbul mutawakkilin. Dia suka dengan orang-orang yang tawakal itu. Kenapa? Ketika dia masuk ke wilayah tawakal itu adalah ketika dia sudah mengoptimalisasi kemampuan dirinya. Allah senangnya di situ loh. Kenapa? Sebenarnya kemampuan kita itu juga kan milik Allah. Itu kan dititipin Allah sama kita. Kalau mau minta tambah, gunain dulu dong yang kau punya kemampuan itu. Jangan belum dikerjain, kau sudah minta tolong sama aku. Kira-kira begitu. Kebanyakan umat Islam di sini lemahnya. Kita lebih banyak pujuk Allah supaya Allah itu memenuhi apa mau kita. Sementara ibarat orang tua, anehlah seorang anak yang minta tambahan uang, di kantongnya masih penuh duit. Ini duit untuk apa lagi? Untuk jajan. Tuh yang di kantong gimana? Kira-kira begitu. Artinya, kombinasi antara ikhtiar dengan tawakal itulah yang merupakan garis sukses dalam hidup. Orang beriman meyakini bahwa melalui ini tidak ada cita-cita, tidak ada rencana yang tidak akan berhasil karena Allah menyertai kita. Dan kalau bahasa logikanya gagal di luar target, ini rencana kita begini, kenapa yang terjadi begini? Allah cuma bilang, turn around, cari dari wilayah hikmah yang kuberikan, kenapa tidak kukasih hari ini. Jadi tidak ada satu negative mind, tidak ada pikiran negatif, tidak ada perasaan negatif dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah seseorang melakukan ikhtiar. Itu yang saya maksudkan. Saya ambil contoh lain dalam perusahaan. Perusahaan itu jika dikelola oleh orang beriman, dia tidak akan melepaskan rangkaian ikhtiar dengan tawakal. Tentu saja. Kenapa harus tawakal? Jawabannya sederhana. Kita pakai logika saja, kita ketemu, kita buat plan A, plan itu berisikan ini, kita memiliki segala support, apa yang harus dibuat untuk akhirnya tujuan rencana perusahaan atau target perusahaan tercapai, kemudian kita siapkan orang, SDM bagus, kemudian sumber daya yang lain juga kita siapkan, pemetaan sudah jelas, maka harus dikerjakan pada jam sekian, tanggal sekian, dengan limitasi waktu demikian lamanya, terus kita berharap di ujung kerja, final, kita sukses. Faktanya, tidak semua sesuai dengan rencana yang kita bayangkan. Walaupun semua bekal, walaupun semua support kita sudah siapin. Apa yang dibutuhkan agar target berhasil sudah kita siapin. Di sinilah sebenarnya lebihnya orang beriman dibanding yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya plusnya itu adalah tawakal ini. Oke, kita kerjakan ini. Baik, kita buat ini, kita lakukan ini, kita rencanakan ini, kita harapkan berhasil seperti ini. Tapi kemudian ada wilayah-wilayah ketidakberdayaan, ada wilayah-wilayah keterbatasan, ada wilayah-wilayah yang kita tidak mampu masuk ke wilayah itu, dan disitulah kita mewakilkannya pada Allah dalam tanda petik. Artinya, Rob, sebenarnya aku ingin bisa mengerjakan ini semua sendiri. Tapi karena inilah tingkat puncak keterbatasanku, tingkat puncak kemampuanku, maka selanjutnya aku menyerahkan kepadamu. Target rencana yang kuinginkan adalah ini, dan aku berharap kau membantuku di wilayah ini. Itu yang sering kita sebut dengan spiritualitas. Maka saya mengatakan doa itu masuk ke wilayah tawakal itu. Saya ingin berhasil ini Pak, makanya saya melakukan setiap bulan sekali saya mengundang anak yatim datang ke rumah saya. Motivasimu apa? Saya ingin semua urusan hidup saya selesai. Apa hubungannya anak yatim dipanggil dengan kemudian semua urusan mudah? Makanya ketika itu tidak logis lagi, itu yang saya bilang tadi, itulah wilayah tawakal.
Nah, bagaimana cara untuk kemudian kita menunjukkan tingkat tawakal kita tinggi? Bahwa di ruang-ruang, di waktu-waktu kita mulai merasakan keterbatasan kita, sudah mulai kita rasakan bahwa ini sudah tidak lagi wilayah kerjaku karena optimalisasi kemampuan yang kupunya sudah sebatas ini, maka kita akan mengonkan akhlak atau ingatan batin yang disebut dengan tawakal tadi, dan melakukan beberapa fakta-fakta realitas ibadah seperti doa, sholat, mengunjungi orang-orang tertentu, kemudian kita melakukan undang anak yatim, kasih bantuan orang susah dan sebagainya. Kenapa harus di situ? Karena itu wilayah-wilayah yang Tuhan insya Allah sangat dekat dengan kita. Satu hari Nabi bilang begini, aku lapar, kenapa tidak kau kasih makan ya Muhammad? Maksudnya apa? Aku ada di tengah orang-orang lapar. Dan kalau kita berada di tengah orang-orang lapar dan menentaskan masalah mereka, bukankah Allah akan lebih mudah dan akan lebih mau mendengarkan apa yang kita mau? Coba perhatikan, apakah Ibrahim sebenarnya sewaktu, saya mau ambil contoh begini. Saya kira yang paling tepat adalah peristiwa Nabi hijrah. Ketika sudah deal putus, sepakatlah orang-orang di Darun Nadwah dengan kesepakatan pulang cepat ke rumah, umumkan kepada masing-masing kabilah, putus 2 orang anak muda dengan membawa pedang tajam, target malam ini Muhammad harus kita habisi. Malam ini ya, malam Muhammad harus dihabisi. Dan tidak boleh ada kabilah yang tidak menggunakan pedangnya untuk membunuh Muhammad. Maka mereka pun sepakat kepung rumah Muhammad. Tapi setelah peristiwa ini terjadi, artinya mereka sepakat, hari itu juga, detik itu juga, Allah melalui malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kau harus berangkat hijrah, karena mereka berencana malam ini mereka membunuhmu. Logika bicara begini seharusnya. Tentu perintahnya, kau harus berangkat sore ini, karena malam ini kau dibunuh. Kau harus berangkat siang ini, karena malam ini mereka merencanakan pembunuhanmu. Tapi tidak ada perintah. Yang penting kau bersiap, mereka mau membunuhmu malam ini. Kemudian persiapan apa yang dilakukan Nabi? Semampu dia, menyiapkan pemandu jalan, menyiapkan perbekalan, memperhatikan rute perjalanan, jalur yang tidak biasa dilewatin supaya kehilangan jejak, langkah-langkah untuk menghilangkan jejak dilakukan, siapa ngantar makanan ke Gua Tur disiapkan, semua sudah. Artinya secara ikhtiar ya, plan yang smart sudah dilakukan. Tapi belum ada perintah jalan. Kapan perintah jalan? Malam. Coba bayangin, Allah sepertinya sengaja membenturkan rencana yang sudah dibuat begitu rapi oleh musuh Islam dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Oke, malam perintah kedua datang. Perintahnya juga unik. Jangan tidur di tempat tidurmu malam ini kau Muhammad. Coba unik. Artinya mereka pun di luar sana sudah sepakat bahwa malam ini ketika Muhammad sudah naik ke atas tempat tidur dan dia sudah lelap, kita masuk, kita serbu dan kita bunuh dia seketika. Tapi perintahnya sepertinya Allah ingin benturkan itu. Nabi bilang sama Ali, berani gak tidur di atas tempat tidurku dengan resiko mati? Berani ya Rasulullah. Oke. Tahu kapan Nabi keluar? Di saat mereka sudah membuat pagar betis. Di saat tidak ada yang tidur di antara mereka. Di saat pedang sudah di tangan. Di saat detik-detik mereka akan melakukan penyerbuan ke dalam rumah. Di saat itu Allah melakukan rencananya. Seakan-akan Allah mau bilang, apa kalian pikir rencana kalian lebih hebat dari rencana? Kalian hanya hamba, aku bisa lakukan apa yang di luar perkiraan kalian. Karena yang membuat kalian berpikir itu juga aku. Di titik inilah kekuatan itu dititipkan sama kita oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Tidak diberikan kepada yang lain. Pak Ustaz, tapi banyak perusahaan, banyak orang-orang yang tidak pakai ilmu tawakal, tapi mereka jauh lebih sukses dari kita. Jawabannya sederhana. Ikhtiar mereka jauh lebih baik dari kita. Sementara kita ikhtiar gak ada, tawakalnya tinggi. Atau mohon maaf, ada seorang yang ingin menjadi kepala daerah. Dia lebih banyak pakai dukun, pergi ke pantai selatan minta tolong sama Nyi Roro Kidul agar bantu dia sukses. Itu artinya Allah sudah, mohon maaf ini mungkin bahasanya kasar, Allah sudah kasih otak sama kita tapi tidak dipakai. Sementara di antara syarat sukses itu adalah gunakan otakmu, dan setelah kau optimal menggunakannya, titipkan kalau kau masih ragu kepadaku, atau kau masih khawatir, atau kau masih cemas, atau jika kau sudah tidak berdaya, serahkan jadi urusanmu. Itulah yang saya maksud tadi dengan membangun tawakal. Malangnya itu yang tidak optimal kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah,
نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Jika kalian telah memulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tawakal. Jemaah yang mulia, ada catatan-catatan yang harus kita pahami bahwa kapan tawakal? Ketika kita sudah merasakan keterbatasan dalam diri kita. Ketika langkah ini sudah tidak setegak semula. Ketika kita sudah blank, tidak tahu lagi apa yang mau dibuat, sementara tujuan belum ketemu. Sementara hasil belum kelihatan. Sama seperti kita di perusahaan misalnya. Kita pergi ke kebun. Kita tanam sawit dan kita ambil bibit yang lebih unggul. Kemudian kita tanam sawit itu. Kita menunggu sekian bulan kemudian. Saya melihat bahwa stok tawakal harus cukup lebih tinggi di sini. Karena sawit itu membutuhkan lebih banyak air. Bagaimana kalau kemudian terjadi musim paceklik di mana kemarau demikian tinggi? Atau mungkin kita berharap dan kita merencanakan bahwa ini bibit unggul, tanah sudah sesuai dan sebagainya, proses perjalanan pemupukan juga sudah oke, dan hasil juga bagus, minyak oke. Tapi siapa yang bisa menjamin harga pasar bisa stabil? Maka ada wilayah-wilayah keterbatasan itu yang kemudian kita harus tetap tune in dengan Allah Subhanahu wa taala. Tune in dalam bentuk apa? Tidak boleh menyisakan atau membiarkan ada ruang dari pekerjaan kita yang tidak menyertakan Allah ikut serta di situ. Bagaimana cara membiarkan atau menyertakan Allah dalam semua kerja kita? Bangunlah zikir. Ingatlah bahwa kita hanya satu dari sekian komponen semesta yang sedang melakukan ibadah kepada Allah. Saya sering mengatakan, sawit itu hakikatnya hamba Allah yang dia sedang tunduk sama Allah. Cuma dia sedang ditundukkan sama kita. Dan kita di perusahaan ini juga kita harus bisa memahami apapun posisi kita, bahwa sebenarnya kita sedang dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang Allah berikan. Kenapa akhirnya saya berada dan bekerja di sini? Dan cara kita bersyukur adalah salah satunya dengan tawakal atas karunia ini kepada Allah. Ikut cara yang sudah Allah mau. Artinya, jangan pernah merasa kau lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah upaya-upaya yang menunjukkan betapa akhirnya ketika kita menanam sama, sawit itu hanya akan tumbuh sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sawit itu akan memberikan hasil yang baik kepada kita sesuai dengan yang kita harapkan. Itu pun juga atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa terbangun, maka semua pegawai karyawan yang ada akan menjadi kekuatan dahsyat yang menunjukkan mental yang sama sewaktu mereka, mohon maaf, pertama sekali terpancar dari ayat mereka. Bukankah kita pemenang dari sekian juta sel sperma yang sedang berkejaran mengejar sel telur waktu itu? Bukankah kita pemenang dari jutaan sel itu? Dan kemudian kitalah yang berhasil membalut sel telur, dan dalam 9 bulan prestasi kita Allah tunjukkan dengan lahirnya kita di muka bumi. Bukankah kita pejuang tangguh di mana ketika kita belajar jalan jatuh, kita bangun lagi, jatuh, kita bangun lagi? Bukankah kita adalah pejuang tangguh di mana ketika kita belajar bicara, walaupun bicara kita mungkin tidak dipahami oleh orang tua kita, tapi kita terus-menerus belajar sampai akhirnya kita bisa berbicara seperti sekarang ini? Bukankah seharusnya itu kita tunjukkan dalam kerja-kerja kita? Karena sebenarnya Allah tidak merencanakan kita gagal dalam hidup, tapi Allah merencanakan kita berhasil. Salah satunya dengan membangun akhlak yang kita sebut dengan tawakal itu. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.